Perisai itu berubah menjadi cairan. Perubahan datang terlalu tiba-tiba, tetapi itu mengubah hasil pertarungan. Bahkan Bei Bei, yang paling akrab dengan Susanshi, tidak tahu bahwa teman baiknya ini memiliki kemampuan seperti itu. Tidak ada yang juga menduga bahwa keterampilan jiwa ini akan menjadi merek dagang Susanshi. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan yang hampir tak tertahankan. Namanya adalah keturunan Xuanwu. Ini adalah kekuatan tambahan yang dimiliki oleh perisai Xuanwu. Namun, Susanshi hanya bisa menyerang dalam jarak dekat, karena dia belum bisa sepenuhnya mengendalikan perisai. Selain itu, area yang bisa dia tutupi sangat kecil, dan dia hanya memiliki satu kesempatan. Begitu lawannya menghindari serangan ini, dia tidak akan lagi memiliki peluang untuk menang. Itu sebabnya dia menunggu. Ketika pedang lawannya yang berkedip menusuk ke dada kanannya yang sengaja dia ungkapkan, dia tahu bahwa kesempatan telah tiba. Chen An menurunkan penjagaannya sesaat setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya dan melambat dengan hentakan. Ini memberi Susanshi kesempatan untuk melepaskan serangan habis-habisan ke arahnya. Kilatan petir dari pedang tidak menyebabkan bahaya bagi Susanshi. Hanya pedang-pedang yang menusuk menembusnya yang membuatnya sangat kesakitan. Air menghantarkan listrik. Selain itu, Susanshi memiliki perisai Xuanwu. Dia bisa menekan lawannya sepenuhnya menggunakan jiwa bela dirinya. Itu sebabnya petir dari pedang dilakukan keluar dari tubuhnya oleh kekuatan jiwanya yang seperti air. Itu tidak mudah untuk menyakiti master jiwa tipe pertahanan. Reaksi pertama Chen An dilanda riak air adalah meledak keluar. Dia ingin menarik pedangnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Susanshi mengencangkan otot-ototnya dan kedua tangannya memegang pedang dengan sangat erat. Chen An tidak punya pilihan selain melepaskan pedangnya karena kekuatan bukan keahliannya. Dia tenang dengan kecepatannya, jadi sangat penting baginya untuk tidak tertangkap. Baut petir menyinari pedangnya yang lain, dan ledakan kuat bergema darinya. Air yang tidak murni menghantarkan listrik, dan pancaran dari perisai Xuanwu berisi jejak air. Cairan kental mencegah Chen An, seorang insinyur jiwa kelas 5 dan raja jiwa, melarikan diri. Darah segar mengalir ke dada dan telapak tangan Susanshi saat dia menarik pedang yang berkedip dari dadanya dan menatap dingin pada Chen An yang terperangkap, yang dikelilingi oleh cahaya hitam yang dikonversi dari perisai Xuanwu. Selamat tinggal. Sosok Xuanwu ilusi di belakang Susanshi berubah menjadi Xuanwu Shield lain saat cahaya hitam melintas. Mata ular pada perisai kemudian menembakkan lampu merah, menyebabkan cahaya hitam yang menjebak Chen An menjadi merah dalam sekejap. Berhenti. The Heaven Vien Douluo melangkah maju dan berusaha menghentikan serangan Susanshi. Namun, metode serangan bawaan Xuanwu Shield terlalu aneh. The Heaven Vien Douluo mendirikan lapisan cahaya untuk memisahkan keduanya dan mengulurkan tangannya untuk menarik Chen An keluar. Namun, dia dengan cepat menarik tangannya ketika dia merentangkannya ke dalam cairan merah, seolah-olah dia terkejut. Ekspresi Heaven Vien Douluo telah berubah karena perasaan mengerikan yang dia alami. Rohnya bergetar dari aura kesedihan Xuanwu. Setelah itu, dia menyaksikan Chen An menghilang di dalam cairan merah. Atau lebih tepatnya, dia meleleh di dalam cairan. Serangan ini tidak lagi hanya disebabkan oleh kekuatan Susanshi. Dia menjadi perantara antara Xuanwu yang mengendalikan elemen air dan bumi. Hanya ada 3 cara untuk mencegah pukulan ini mendarat. Yang pertama adalah untuk menghindari terkena bola cahaya hitam yang dikonversi dari Xuanwu Shield. Jari-jari bola cahaya hitam itu hanya 3 meter, dan itu hanya bisa digunakan sekali setiap 3 hari, sama seperti keterampilan fusi jiwa bela diri Wang Dong dan Huo Yuhao. Lebih jauh, itu harus dilepaskan dalam bentuk Xuanwu yang dibangunkan. Cara kedua adalah membawa Susanshi turun sebelum keturunan Xuanwu dilepaskan sepenuhnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri ritualnya memanggil keturunan Xuanwu. Cara terakhir adalah menekan Xuanwu dengan jiwa bela diri seseorang. Namun, ini sangat sulit. Ini adalah pertama kalinya Susanshi menggunakan keterampilan bawaan ini, atau lebih tepatnya keterampilan keturunan ini. Chen An juga korban persembahan pertama menuju keturunan Xuanwu. Ah, erangan sedih terdengar dari bawah panggung. Semua orang dari tim Sun Moon akan menjadi gila. Guru mereka bahkan akan segera naik ke tingkat kompetisi. Ini yang ketiga. Ini adalah anggota ketiga dari tim mereka yang tewas di turnamen. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru mereka benar-benar bingung sekarang. Tidak mungkin dia bisa bertanggung jawab kepada dekan setelah 3 talenta akademi yang luar biasa telah terbunuh. Susanshi tidak melihat semua ini. Begitu Chen An berasimilasi dengan sinar merah,
Dia pingsan dan pingsan. Beban padanya bahkan lebih besar saat ini, dia tidak berakting lagi. Dia berhasil mengalahkan dua raja jiwa sebagai leluhur jiwa. Dia sudah banyak berkontribusi untuk kemuliaan Shrek. Selain itu, dia hanya seorang master jiwa tipe pertahanan. Hambatan defensif pada tahap kompetisi diproyeksikan ke dalam. Ini untuk mencegah keluarnya kekuatan dari panggung, dan hambatan hanya mengerahkan kekuatan searah. Itulah mengapa sangat mudah bagi semua orang dari tim Sun Moon untuk menerobos panggung menuju Susanshi. Berhenti. The Heavenvien Douluo berteriak. Meskipun dia merasa suram, dia masih harus menahan tim Sun Moon, karena dia adalah wasit. Tim Sun Moon tidak bisa lagi menahan diri karena mereka terlalu emosional. Sinar alat jiwa yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Susanshi, yang telah roboh ke tanah. Namun, sosok yang kurang ajar muncul di tengah panggung pada saat ini, dan semua sinar cahaya secara instan tersebar. Lapisan kuning tak berbentuk tampak menyebar di udara. Semua orang di atas panggung, termasuk Heavenvien Douluo, tampaknya telah membeku di tempat, dan semua tindakan mereka terhenti. Sosok di atas panggung memegang labu anggurnya dan dengan tenang menenggak seteguk anggur. Dia dengan damai memandang semua orang dari tim Sun Moon dengan damai. Mencoba memberontak? Kata-kata sederhananya ini tampaknya sangat menghantam pikiran semua orang dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Tak satu pun dari mereka yang bisa berbicara saat ini. Tanpa ragu, orang yang muncul di panggung dan menyebabkan semua orang menjadi takut adalah Tao Tie Douluo, Tetua Xuan. Tetua Xuan berkata dengan acuh tak acuh, sejarah turnamen Master Akademi Jiwa Kontinental Lanjutan Jiwa dapat ditelusuri kembali lebih dari 10.000 tahun. Bahkan ketika Aula Martial Jiwa mengendalikan semua penguasa jiwa di benua itu, turnamen belum pernah terganggu sebelumnya. Silakan temukan wasit jika seseorang terbunuh dan kamu ingin membalas dendam. Menurut aturan, semua anggota yang bersaing harus memberikan segalanya untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Siapa yang bisa menahan setelah mereka memberikan semua? Selanjutnya, wasit bertugas memantau kompetisi. Jika seseorang meninggal, wasit yang bersalah. Apa hubungannya dengan anggota tim kami? Jika ada yang berniat melanggar peraturan berumur 10.000 tahun ini, mereka bisa datang mencari aku. Dia berbalik dan berjalan menuju Susanshi saat dia berbicara, lalu membungkuk dan mengangkat Susanshi. Sinar kuning lembut disuntikan ke tubuh Susanshi, yang segera memilahnya. Itu juga menyegel pembuluh darah tempat luka-lukanya berada. The Heavenvien Douluo Huang Jinsu sangat tertekan setelah mendengar ini. Garis-garis hitam yang halus tampak terkulai dari dahinya. Mengapa orang tua ini masih hidup? Namun, dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Tetua Xuan berbalik sekali lagi ketika dia mencapai ujung panggung. Turnamen harus dilanjutkan, kecuali jika kamu ingin menjadi sasaran semua lelucon. Oh ya, aku tidak peduli jika yang lain mati. Tetapi jika orang-orang kecil ini mati, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan menjadi gila. Aku tidak berpikir ada orang di sini yang bisa menghentikan aku jika aku menjadi gila. Ini adalah ancaman yang jelas. Namun, tidak ada yang berani membuka mulut mereka. Hanya setelah Tetua Xuan membawa Susanshi turun panggung, semua orang dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon berhasil bergerak lagi. Para siswa masih ingin memprotes, tetapi guru mereka mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Guru, kita hanya akan meninggalkan hal-hal seperti ini? Kami? M.A. Rulong memprotes dengan marah. Diam. Guru mereka berteriak, apakah kamu tahu siapa itu? Dia yang terkuat di Akademi Shrek, dan dia juga salah satu dari 5 teratas di benua itu. Gelarnya adalah Tao Tie, dan dia adalah Douluo Transenden peringkat 98. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan dekat dengan Douluo Ultimate. Jika dia menjadi gila, dia bisa membuang sampah ke kota ini. Bahkan Hellmaster tidak akan berani menantangnya jika dia ada di sini. Tidak ada yang menyangka dia akan tampil di final hari ini. Setelah dia berbicara, seolah-olah semua orang dari tim Sun Moon telah disiram dengan baskom berisi air es. Mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Sebagai insinyur jiwa, mereka percaya bahwa insinyur jiwa akan melampaui tuan jiwa di masa depan. Tapi peringkat 98 terlalu tinggi untuk mereka. Itu di luar pengetahuan mereka. Di Kekaisaran Sun Moon, tidak ada Douluo Transenden tunggal. Peringkat 98 bahkan lebih konyol. Apakah kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Xiao Hongchen bertanya dengan marah. Guru mereka pucat ketika dia berkata, Tao Tie mungkin sangat kuat, tetapi dia peduli dengan wajahnya sendiri.
Selama kita tidak mengganggunya, dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Dia tidak akan mengganggu turnamen selama semuanya berjalan sesuai aturan. Mari kita semua tinggalkan panggung. Dia juga benar bahwa sebagian besar kesalahan wasit bahwa anggota tim kami terbunuh. Akademi akan mencari ganti rugi untuk masalah ini. Sudah terbukti bahwa Douluo Transcendent sudah cukup untuk menekan semua orang. Bahkan Star Luo Emperor dan White Tiger Duke tidak berkomentar, malah hanya menonton dari jauh. Kaisar Bintang Luo, Su Jiawei, mengungkapkan pandangan termenung, sedangkan Adipati Macan Putih mengerutkan alisnya dan sepertinya memikirkan sesuatu. The Heavenvian Douluo sangat bangga dan menarik diri. Jika itu orang lain, dia akan membalas meskipun itu di depan 100.000 penonton. Namun, dia tidak berani melakukannya di depan Tetua Xuan. Itu karena dia telah bertengkar dengan Tetua Xuan 20 tahun yang lalu, dan tidak bernasib lebih baik daripada pelindung Douluo tertentu dari keluarga kerajaan Star Luo Empire. Huang Jinsu mengambil napas dalam-dalam, dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Tidak ada yang memalukan dari dipermalukan oleh Tetua Xuan. Meskipun Tetua Xuan telah mengalihkan kesalahan kepadanya, dia tidak membantah dan menanggung penghinaan. Kedua tim, tolong kirim anggota yang bersaing berikutnya ke atas panggung. Dari Shrek Academy, kami memiliki Bei Bei. Dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, kami memiliki Michael. Kedua anggota, tolong naik ke atas panggung. Shrek Academy memiliki keunggulan sekarang karena chapter individual telah mencapai tahap ini. Mereka bahkan telah meletakkan dasar yang kuat untuk pertarungan 2-2-3 mendatang. Akademi Shrek hanya mengirim leluhur jiwa, Susanshi, namun dia mampu mengatasi 2 insinyur jiwa kelas 5. Kontribusinya sangat besar. Selain itu, salah satu lawannya telah meninggal, sementara yang lain terluka parah. Mereka tidak bisa bersaing dalam pertarungan 2-2-3. Ini berarti bahwa Shrek Academy telah memenangkan 1 ronde dari 3 ronde dalam pertarungan 2-2-3. Dan mereka hanya harus menang 2 putaran dari 3 dalam pertarungan 2-2-3. Meskipun Akademi Shrek kehilangan Susanshi, 2 kaisar jiwa mereka belum bersaing. Keuntungan mereka di chapter individu jelas. Guru tim Sun Moon memicingkan matanya, dan ekspresinya berubah mengerikan. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa panik pada saat ini. Jika mereka melakukan langkah yang salah, mereka bisa kehilangan seluruh turnamen. Bukannya keuntungan Shrek akan bertahan selamanya, meskipun mereka berada di atas angin sekarang. Lagi pula, chapter individu baru saja dimulai. Dia memanggil Meng Hongchen. Little Meng, semuanya akan tergantung padamu nanti. Kamu akan ke depan. Demi kemuliaan akademi, berikan semua milikmu, kata guru dengan suara berat. Sinar aneh melintas di mata Meng Hongchen saat dia sedikit mengangguk. Jangan khawatir, guru. Aku mungkin tidak dapat menentukan hasilnya, tetapi aku pasti dapat mengubah situasinya. Aku tidak akan membiarkan Akademi Shrek melakukannya dengan mudah. Ya, kami mengandalkanmu. Guru itu membungkuk sedikit ke arah Meng Hongchen. Xiao Hongchen mengerutkan bibirnya dari sisi lain. Dia sedih, karena dia percaya bahwa dia harus menjadi orang yang membalik meja. Sementara kemampuan kakaknya istimewa, dan dapat menyebabkan efek yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia cenderung sangat dibatasi dalam kondisi tertentu. Kemampuannya tidak seimbang dengan kemampuannya. Namun, dia benar-benar terluka parah. Meskipun dia mungkin bisa berpartisipasi dalam pertarungan 2-2-3, dia tidak akan berguna di chapter individu. Selain merasa sedih, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bei Bei dan Michael mundur ke tepi panggung kompetisi. The Heavenvian Douluo tidak mengungkapkan ekspresi di wajahnya saat memberi isyarat dan berteriak, "Cocok, mulai." Michael adalah anggota tim resmi, sehingga kekuatannya lebih unggul daripada 2 anggota lainnya sebelum dia. Kemampuannya tidak sesederhana seperti yang terlihat ketika dia menghadapi Jiang Peng dari Imperial Profound Academy. Dia segera menunjukkan kemampuan sejatinya saat kompetisi dimulai. Serangkaian suara dentang logam terdengar ketika beberapa alat jiwa menempel pada tubuhnya. Namun, dia berbeda dari anggota tim lainnya. Tidak ada banyak barel di tubuhnya, tetapi mereka semua terletak di sekitar kaki dan punggungnya. Sepasang sepatu bot logam berwarna biru muncul di sekitar kaki dan kakinya. Pada saat yang sama, 2 barel logam muncul di belakang punggungnya. 2 barel logam ini hanya 3 inci panjangnya, tetapi diameternya lebih dari 6 inci. Bagian belakang barel ini berbentuk seperti bola, yang memungkinkan mereka untuk mengubah arah dengan mudah.
Huo Yuhao akan kesulitan mengendalikan alat jiwa yang canggih seperti itu, karena kekuatan jiwanya tidak mencukupi. Tetapi Michael dapat dengan mudah mengendalikan alat jiwa ini, karena ia adalah seorang insinyur jiwa kelas 5. Selain dua alat jiwa ini, 4 sayap logam memanjang dari tulang rusuk Michael. Tapi mereka bukan alat jiwa tipe terbang. Sebaliknya, mereka ada di sana untuk membantunya menyesuaikan tujuannya dan menjaga keseimbangannya. Selain itu, Michal adalah ras tebal di masing-masing lengannya, serta benda besar berbentuk bundar seperti bola yang tampak mirip dengan alat jiwa terkonsentrasi di dadanya. BBI bertarung dengan gaya yang mirip dengan sebagian besar master jiwa. Segera setelah dimulainya kompetisi diumumkan, dia meledak maju ke arah lawannya secepat mungkin. Menutup celah di antara mereka adalah cara terbaik yang bisa dilakukan seseorang untuk melawan seorang insinyur jiwa jarak jauh. Michael juga bergerak, sepatu bot panjang di kakinya berkedip-kedip, menyebabkan dia segera bergerak beberapa meter ke samping dengan kecepatan yang menakutkan. Meskipun dia tidak sebanding dengan Chen An, dia juga tidak lebih lambat. Jiwa pendorong di belakang punggungnya juga mengeluarkan sedikit cahaya saat dia bergerak ke samping, meskipun pancaran mereka tidak kuat. Namun, itu masih berhasil meningkatkan kecepatannya secara signifikan, sementara sayap di punggungnya secara otomatis disesuaikan untuk menjaga keseimbangan saat ia bergerak. Huo Yuhao dan Hichaito keduanya terpesona ketika mereka melihat alat jiwa ini beraksi. Michael benar-benar menghayati namanya sebagai murid yang berasal dari Akademi Rekayasa Jiwa terbaik di benua. Kontrol Michael yang sempurna atas alat-alat jiwa ini membuat mereka sangat takjub. Tapi dia tidak bisa mengelak sepanjang pertarungan. Dia mengangkat tangannya saat dia bergerak, dan laras di tangan kanannya menembak ke arah BI. Bola cahaya merah tua berbentuk oval dengan cepat melesat ke udara dan terbang tanpa ritme apapun. Meskipun tidak menentu, BI tetap menjadi targetnya. Yang aneh adalah bahwa itu tidak mengeluarkan suara apapun ketika muncul. Ekspresi BI menjadi serius dan dia berhenti. Dia melambaikan tangan kanannya dan melepaskan Blue Lightning Tiran Dragon, cincin jiwa pertamanya bersinar terang. Dia kemudian menggunakan Thunderous Dragon Claw untuk meraih bola cahaya. Sangat penting bagi BI untuk memahami apa kemampuan ofensif lawannya, berdasarkan dua meriam jiwa di lengan lawannya. Dia berhasil mengambil bola cahaya oranye merah dengan tepat, tetapi adegan aneh muncul. Petir dari Thunderous Dragon Claw padam segera setelah melakukan kontak dengan bola lampu oranye merah. Bola cahaya berhenti di udara, lalu mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya. Hichaito sudah berdiri di bawah panggung. Dia berkata dengan ngeri, itu meriam jiwa otomatis. Mengira mereka benar-benar memiliki sesuatu seperti ini. Huo Yuhao pernah mendengar deskripsi venue tentang alat jiwa semacam itu. Itu adalah alat jiwa yang kuat yang tidak dimiliki Akademi Shrek. Setelah meriam jiwa otomatis ditembakkan, meriam shell akan menyerap semua energi di sekitarnya, kemudian menjadi meledak setelah menghantam lawannya atau diblokir. Yang paling menakutkan adalah bisa meledak kapan saja. Ini berarti bahwa Michael dapat membuatnya sehingga meriam hanya meledak beberapa detik setelah disentuh. Secara umum, itu akan meledak antara 1 dan 5 detik setelah kontak. Lagi pula, meriam-meriam adalah entitas berenergi tinggi yang dikompresi dari kekuatan jiwa. Itu tidak bisa dikendalikan terlalu lama. Tetapi banyak hal yang masih bisa diputuskan dalam periode waktu ini. Inilah yang terjadi sekarang. Ketika dia melihat peningkatan intensitas cahaya yang tiba-tiba, BI tidak punya pilihan selain berhenti dan melompat ke samping. Bola cahaya merah meledak setelah 1 detik, kekuatan ledakannya yang menakutkan menciptakan lingkaran, cahaya merah tua dengan diameter lebih dari 1,5 meter, dan kekuatan ledakan yang bahkan lebih besar, muncul. Cahaya itu menyebabkan udara dalam radius 3 meter terdistorsi dimanapun ia lewat. BI menjadi pucat dan ingin mengutuk. Alat jiwa ini terlalu kuat. Dia kemungkinan akan terluka kritis jika dia dipukul langsung sekali saja. Untungnya, meriam jiwa otomatis menembak pada kecepatan yang agak lambat karena kekuatannya yang besar. Karena sejumlah besar kekuatan jiwa harus dikumpulkan sebelum meriam itu bisa ditembakkan. Pada saat meriam-meriam pertama meledak, meriam-meriam Michael yang kedua baru saja ditembakkan dari laras di tangan lainnya. Jenis alat jiwa ini sangat berguna, tetapi panas yang dihasilkannya dapat dengan mudah menyebabkan larasnya retak, dan tidak bisa ditembakkan berulang kali. Karena itu, Michael memilih untuk menembak dengan laras lainnya. M.A. Rulong telah menyebutkan sebelumnya bahwa pertempuran jarak dekat bukanlah keahliannya. Meriam jiwa otomatis ini yang muncul di turnamen ini untuk pertama kalinya adalah kartu truf yang sebenarnya. Tentu saja, ada juga bola merah yang mulai menyala di depan dadanya. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang kuat juga.
Tubuh Michael bergerak cepat ketika ia menyerang dalam upaya terus-menerus untuk menjaga jarak terjauh dari Bei Bei. Peluru meriam kedua ini melintas di depan jalan yang Bei Bei harus ikuti jika dia ingin sampai kepadanya. Sinar dingin melintas di mata Bei Bei. Kali ini ia aktif bergerak untuk bertabrakan dengan meriam, daripada menggunakan keterampilan jiwa untuk mencegatnya. Senyum dingin terungkap di wajah Michael. Dia berpikir dalam hati, apakah kamu mencoba menghindari seranganku? Cangkang meriam aku telah mengunci kamu. Kamu tidak bisa menghindarinya. Setelah kamu terkena, kamu akan mandek, dan aku akan bisa membalas dendam untuk saudara-saudara aku. Ketika meriam-meriam di depan Bei Bei, ia mengangkat tangan kirinya dan meraihnya. Mengapa dia memegang meriam? Inilah yang dipikirkan oleh setiap penonton. Di mata tim Sun Moon, lengannya pasti akan lumpuh, bahkan jika dia tidak mati. Gerakan Bei Bei berurutan. Saat dia meraih kulit meriam, langkah kakinya menjadi sedikit lebih cepat. Ketika dia meluncur ke arah meriam, tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Dia melepaskan peluru meriam, tetapi peluru meriam itu kembali menempel ke arahnya saat dia melacaknya. Tapi Bei Bei juga merenggut tangan kirinya ke bawah pada saat ini. Peluru meriam, yang berjarak kurang dari 1 kaki jauhnya, tampaknya dipandu oleh telapak tangannya, dan terbanting ke tanah. Itu benar-benar hancur oleh dampaknya. Bei Bei kemudian meledak maju dengan kecepatan yang meningkat saat dia mendorong dirinya sendiri dari tanah dengan ujung jari kakinya, meningkatkan jarak antara selongsong meriam dan dia hingga lebih dari 3 meter. Sebuah ledakan menggema dari belakangnya, seolah-olah matahari tampak bersinar terang di punggungnya. Aku harus membalas budi padamu. Karena kamu telah memberi aku 2 telur, aku akan memberikan 1 untuk kamu sebagai balasannya. Pergelangan tangan kanan Bei Bei tersentak ketika dia melemparkan benda seperti bola hitam ke arah Michael. Entitas seperti bola ini berbentuk oval, dan lintasannya tidak seirama dengan cangkang meriam jiwa otomatis. Itu melengkung di udara saat terbang menuju Michael. Michael baru saja menembakkan meriam ketiganya pada saat ini, dan dikejutkan oleh bagaimana peluru meriam keduanya dihancurkan ke tanah oleh Bei Bei. Namun, dia segera menyesuaikan meriam ketiganya sehingga peluru meriamnya akan meledak secara instan. Jika Bei Bei berani menggunakan metode yang sama lagi, meriam akan meledak saat dia melakukan kontak dengannya. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa menyerap energi lebih lanjut dari keterampilan jiwa Bei Bei, karena tidak mungkin Bei Bei akan menggunakannya lagi. 2 objek seperti bola tampak saling terkait saat bola cahaya merah mencapai Bei Bei hampir secara instan. Bei Bei melakukan tindakan seperti limbo yang tak terduga saat dia maju. Dia terus maju, tetapi bagian atas tubuhnya bengkok ke belakang. Dia melemparkan kedua tangannya ke belakang juga, menyebabkan bola cahaya merah didorong ke belakang oleh pasukan khusus. Meskipun demikian, tetap terkunci ke Bei Bei, dan terus mengejarnya setelah terbang 3 meter. Sebuah panah yang dimuat tersembunyi di lengan Bei Bei tiba-tiba terbang keluar dan mengenai bola cahaya pada saat ini. Begitu peluru meriam jiwa otomatis Michael dipukul, itu akan meledak. Dengan kata lain, ia tidak akan terus mengejar targetnya lagi. Lagi pula itu tidak terlalu pintar. Sebuah ledakan memekakan telinga yang menghasilkan panas luar biasa bergema dari belakang Bei Bei, tapi Bei Bei tidak terkena gelombang kejut saat ia terus bergerak maju. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Bahkan Tetua Xuan tidak bisa membantu tetapi mengatakan ketika dia melihat adegan ini. Dia sangat kagum. Bei Bei telah berurusan dengan alat jiwa lawannya dengan sangat cemerlang. Huo Yuhao dan Wang Dong saling memandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Bei Bei tidak menolak meriam jiwa otomatis dengan Blue Lightning Tiran Dragonnya, tetapi dengan senjata rahasia dari Sekte Tang. Sebagai murid tertua Sekte Tang, dia akhirnya mengungkapkan kemampuan sebenarnya yang telah dia sembunyikan begitu lama di turnamen. Dia telah menggunakan teknik rahasia Tang Sekte. Sementara Bei Bei menangani meriam jiwa otomatis ketiga, bola logam yang dia lemparkan mencapai Michael. Michael tidak ceroboh, tetapi secara tidak sadar dia masih sangat dicemooh. Sebagai siswa berprestasi dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, ia berkenalan dengan sejarah alat jiwa. Alat jiwa yang dilempar telah ada sejak lama, tapi dia tidak bisa memikirkan yang kuat di antara mereka yang sebesar ini. Bukan hanya kesombongan bagi Bei Bei untuk melemparkan alat jiwa yang dilemparkan ke arah insinyur jiwa kelas 5 seperti dia, itu jauh lebih buruk daripada kesombongan. Namun, dia tidak bereaksi sembarangan meski memiliki pendapat seperti itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang jiwa guntur yang pernah dia gunakan melawan Jiang Peng muncul. Sebuah sambaran petir keluar dan berubah menjadi cambuk petir yang dia ayunkan ke arah bola logam.
Petir secara alami tertarik pada logam. Dia tidak akan membiarkan bola logam mendekatinya. Sebuah ledakan sederhana tidak akan memengaruhinya dengan jarak yang dia pertahankan dari bola logam. Selanjutnya, dia dengan cepat mundur ke belakang saat dia memegang pedang, sambil juga bersiap untuk menembakkan meriam keempatnya. BIBI mungkin sangat gesit dalam menghindar, tetapi Michael tidak takut BIBI semakin dekat dengannya. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa BIBI telah menghabiskan semua kekuatannya menghindari 3 peluru meriam sebelumnya. Dia menembakkan meriam keempat ini ke tanah di depan BIBI, menunda lawannya sangat penting. Urutan strategi terbentuk dalam pikiran Michael. Satu-satunya hal yang tidak terlintas di benaknya adalah masalah potensial yang bisa ditimbulkan oleh bola logam kepadanya. Boom, bola logam itu pecah saat dia tersambar petir. Dibandingkan dengan meriam Michael, ledakan ini tampak sangat ringan, seolah-olah semangka telah dihancurkan. Bahkan tidak menarik perhatian banyak orang. Namun, hembusan kabut naik saat meledak. Kabut ini membawa aroma manis yang menyebar di udara. Saat kilat melintas, hembusan kabut sedikit melonjak. Meracuni? Ini adalah pikiran pertama Michael. Dia disebut bakat elit dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy karena suatu alasan, karena penghalang segera menyinari tubuhnya. Karena dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 5, penghalang ini secara alami penghalang kelas 5 juga. Meskipun penghalang ini tidak bisa menahan serangan Ma Xiao Tao atau keturunan Xuanwu dari Susanshi, itu masih tahan terhadap sebagian besar serangan tingkat Raja Jiwa. Dia percaya bahwa pembelaannya sudah sangat stabil. Sementara BIBI cukup cerdas untuk menggunakan gas beracun, dia hanya menunda serangan Michael sedikit. Gas beracun tidak banyak berguna untuknya. Tapi apakah itu benar-benar gas beracun? Suara berderak lembut terdengar. Sinar matahari tidak cukup menyinari di tengah-tengah cuaca yang suram, sehingga Michael hanya melihat sesosok hitam berkilat di udara. Suara berderak berasal dari penghalang di tubuhnya. Setelah itu, dia merasakan tubuhnya mati rasa. Seolah-olah dia telah ditusuk, dan tubuhnya menjadi kaku. Yang paling tragis adalah bahwa meriam yang baru saja ditembakkannya berhenti di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu tak berguna? Dua pikiran muncul di benak Michael pada saat bersamaan. Dia tidak menyangka akan menghadapi sesuatu seperti ini. Selain itu, dia tidak tahu trik apa yang digunakan BIBI. Namun, seberkas cahaya turun dari langit menelan tubuhnya pada saat ini. Sinar cahaya ini melindunginya ketika peluru meriam meledak. Segalanya berubah merah di depan Michael, dan tatapannya menegang. Rambutnya berdiri, dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Jika seberkas cahaya datang bahkan sedetik kemudian, dia tidak akan bisa bereaksi pada waktunya. Jika dia sepenuhnya diliputi oleh cahaya merah, dia akan mengikuti jejak rekan-rekan senegaranya. Benar-benar ada garis tipis antara hidup dan mati. The Heaven Vien Douluo adalah orang yang menyelamatkannya. Hal-hal yang telah terjadi sebelumnya telah meninggalkan titlet Douluo ini di jari kakinya. Dia sudah menyiapkan satu-satunya keterampilan tipe pertahanan di telapak tangannya. Begitu dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia segera melindungi Michael. BIBI tampak menyesal saat dia bergumam, sepertinya aku lebih baik. Dia menggunakan banyak telur, tetapi semuanya lebih rendah dari milikku. Saat sinar merah perlahan memudar, suara guntur yang teredam bisa terdengar dari langit. Cuaca menjadi lebih suram. Tapi kesuraman ini tidak bisa dibandingkan dengan suasana hati tim Sun Moon. Karena Heaven Vien Douluo telah campur tangan, itu berarti bahwa Michael telah kalah. Yang tidak bisa mereka pahami adalah bagaimana Michael kalah. Bola logam apa yang dilemparkan BIBI? Bahkan sebagian besar dari Akademi Shrek bingung. Senjata rahasia? Itu pasti senjata rahasia dari sekte Tang. Huo Yuhao mengepalkan tinjunya dan menyaksikan BIBI yang kagum. Teknik rahasia sekte Tang akhirnya muncul setelah bertahun-tahun menghilang. Namun, berapa banyak yang masih tahu tentang teknik rahasia sekte Tang sekarang? Itu adalah senjata rahasia yang kuat dari sekte Tang yang dikenal sebagai Bal Soul Chasing Clusteret. Sosok hitam yang muncul adalah bola logam. Setelah Clusteret Soul Chasing Balls meledak, jarum Oshair yang tak terhitung jumlahnya telah terbang keluar. Sementara jarum-jarum ini beracun, kabut beracun telah muncul untuk menutupi kehadiran mereka. Bal Soul Chasing Clusteret adalah di antara 10 senjata rahasia teratas di sekte Tang, dan khusus dalam menghancurkan segala macam hambatan pertahanan. Bahkan penghalang pertahanan kelas 5 hanya bisa memperlambat jarum ini. Pada akhirnya, penghalang itu akhirnya ditembus oleh jarum,
dan cangkang meriam jiwa otomatis diledakkan. Bei Bei tidak bermaksud melakukan bagian terakhir, namun, itu hanya kebetulan. Michael ambruk begitu saja di tengah panggung. Otot wajah Heaven Vien Douluo berkedut, dan dia menghambur ke arah Michael untuk menopangnya. Dia dengan cepat memeriksa tubuh Michael. Meracuni? The Heaven Vien Douluo terkejut dan menoleh untuk melihat Bei Bei. Bei Bei mengangkat bahu dan berkata, "Jangan khawatir, itu tidak mematikan. Aku akan memberinya obat penawar setelah kompetisi hari ini berakhir. Bukannya aku bisa memberikannya padanya sekarang, kan?" Pertarungan 2-2-3 belum dimulai. Memberi lawannya penangkal sekarang berarti dia memiliki lawan lain untuk dihadapi dalam pertarungan 2-2-3. Apalagi yang bisa dikatakan Huang Jinsu? Dia hanya bisa secara pribadi mengantar Michael turun dari panggung. Akademi Shrek telah menang lagi. Hingga saat ini, hanya 1 dari 7 anggota Shrek Academy telah tersingkir, sedangkan tim Sun Moon telah kehilangan total 3 anggota. Kesimpulannya sepertinya dilupakan dalam chapter individu ini. Tuan jiwa tipe penyembuhan juga tidak berdaya melawan racun, mereka hanya mampu mengobati luka. Selain itu, tidak mudah untuk menghilangkan racun dari sekte Tang. Sebagai pemimpin tim dari pasukan persiapan, langkah Bei Bei sangat cerdas. Sekarang salah satu dari mereka telah diracuni, tim Sun Moon akan lebih berhati-hati di tahap selanjutnya. Jika mereka habis-habisan, siapa yang akan bisa memberikan penawarnya setelah kompetisi berakhir?